Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Minta izin ininya di sini biar ada ganjaran, kasih ditaruh-taruh. Iya, majuan biar diisi, biar ada ganjaran tuh naro-naronya. Ayo dong. Siapa kek? Kalau enggak dipindah aja biar ada ganjaran. Iya gitu tuh, nurutlah. Iya, biar ada ganjaran yang naruh. Kita menghormati yang muliain kita. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa idza aradta an-nauma fattaji' ala jambikal aymani mustaqbilan lil qiblati taiban min jami'i dhunubi aziman ala qiyamil laili. Dan apabila kamu hendak tidur, maka baringkan olehmu atas lambung kananmu padahal menghadap kiblat, lagi bertaubat dari seluruh dosa-dosa, aziman ala qiyamil laili, padahal berencana atas bangun malam, qailan saraya mengucapkan doa, bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yauma tajma'u ibadaka. Salasan 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salasan 3 kali. Wa qul, dan bacalah subhanallah salasan wa salasina 3 kali. Walhamdulillah, dan alhamdulillah kadzalika seperti itu 3. Wallahu akbar, dan Allahu akbar arba'an wa salasina, padahal 34 kali. Walin naumi adhkarun ghairu hadhihi, dan bagi tidur ada zikir-zikir yang lain di luar ini. Fala taghfal anha, maka jangan lupa dari zikir-zikir itu. Wala tanam illa ala taharatin, dan janganlah kamu tidur kecuali atas punya wudu. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala zikrillahi ta'ala, hendaklah mempengaruhi akan kamu oleh tidur padahal kamu itu berada di atas berzikir kepada Allah Ta'ala. Wala tata'awadin nauma 'alal furushil wati'ati, dan jangan membiasakan olehmu akan tidur di atas kasur yang empuk. Fayad'uka dzalika ila kasratin naumi, maka mendorong akan kamu oleh yang demikian itu kepada banyak tidur. Wa tarkil qiyami bil laili, dan meninggalkan bangun malam. Faya'zumu huznuka wa tahassuruka idza ra'aita ma a'addallahu lil qa'imin, maka besar oleh kesedihan dan kerugianmu bila kamu melihat akan apa yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bangun malam. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir di tengah-tengah kita itu membawa misi rahmatan lil alamin, memberikan banyak rahmat bagi alam semesta
lebih-lebih kepada orang mukmin, wabil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang mukmin Nabi itu berbelas kasih. Karena itu keseharian Nabi, mulai dari bangun tidur sampailah Nabi tidur kembali, begitu banyak diperhatikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pengen jauh dengan Nabi. Mereka tidak pengen jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para ulama-ulama menyalin, ulama demi ulama, generasi demi generasi, sampai wali kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang rotibnya kita baca. Beliau menyalin adab-adab keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam hari ini memasuki tentang adabun naumi, adab-adab muslim dikala mau tidur. Kita kalau mau tidur diakurin, tidur kita sudah sama belum sama Nabi. Kalau sudah sama kita ucapkan alhamdulillah, kalau belum sama kita ucapin juga alhamdulillah. Malam ini kita ngaji sehingga kita bisa sempurnain kekurangan kita di dalam mentauladani mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana Islam mengatur muslim ketika tidur? Ini susunannya tidak nyusun, tapi menyebutkan adab-adab tidur, tapi beliau menyebutkan tidak menyusun. Kenapa tidak menyusun? Karena Imam Haddad ini buta. Beliau tidak menulis, beliau hanya ngomong saja. Meski sebuku segede gitu, beliau cuman ngomong aja, ceramah bahasa kitanya. Karena beliau buta dari umur 3 tahun, tapi ilmunya banyak yang Allah berikan. Jadi beliau nasihatin muridnya, namanya Al-Habib Hashim. Saya nggak hafal lagi, saya ngintip sedikit. Nama muridnya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Inilah yang diajak bicara pertama kali oleh Habib Haddad, Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Waktu beliau datang ke Imam Haddad, "Bib, tolong bimbing saya biar saya jadi waliullah, biar dekat sama Allah, biar dicintai oleh Allah, hidup saya bahagia dunia dan akhirat." Habib Haddad ngomong saja, mendikte, bicara, wong buta, sampaikan itu. Tapi Imam Haddad hafal Quran, hafal Bukhari, Muslim, hafal Ihya Ulumuddin, macam-macam. Wali. Ada orang matanya buta, hatinya melek. Dan tidak sedikit orang yang matanya melek, hatinya buta. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau mengikuti tulisan kitab saja begitu ya. Atau kalau mau disusun, pertama, kalau kita mau tidur, kalau belum punya wudu, wudu dulu. Wudu dulu. Wudu. Sebab dengan kita wudu, nanti kalau kita tidur tuh, ruh kita naik ke langit. Ruh kita. Jadi dalam badan kita nih kalau mau didongengin ada 2 ruh.
Ruhnya ada dua di badan kita nih. Satu namanya ruhul yaqadzah, dua namanya ruhul hayat. Pertama namanya ruhul yaqadzah, ruh kesadaran. Yang kedua namanya ruhul hayat, ruh kehidupan. Kalau ruhul yaqadzah dicabut, kita tidur tapi masih hidup. Kalau ruhul hayat dicabut, mati kita. Itu yang selalu suka disebut ruh-ruh tuh sama kita ruhul hayat namanya. Ini orang mati, itu ruhul hayatnya dicabut. Ada orang ngorok, tuh ruhul yaqadzahnya dicabut. Kalau kita tidur punya wudhu, ruh kita itu waktu kita tidur melayang, ruhul yaqadzahnya ke langit dan bisa berjumpa orang-orang saleh, ketemu kiai, ngimpi ketemu guru, ketemu wali, ketemu sahabat, ketemu Rasulullah. Itu kalau tidurnya punya wudhu. Kalau tidurnya nggak punya wudhu, nggak bisa dipercaya, ngaku-ngaku doang. Begitu. Kita si borodah ngimpi ketemu Nabi mah ketinggian dah. Bagi kita orang nih, wis orang tua aja dulu tuh, nyak kek, babak kek, nggak ketemu tuh yang sering muncul kalau tidur gondoruo mulu gondoruo. Ini penyebabnya kagak punya wudhu. Jadi orang kalau ngimpi ketemu Nabi nggak bisa, kudu ketemu wali-wali dulu, kudu ada yang nganterin. Lah ujuk-ujuk ya ketemu Pak Jokowi ya, kagak bisa, bisa diusir sama pas pampres. Ada yang nganterin, ada yang nganterin, nggak bisa begitu, kudu ada yang nganterin. Maka oleh karena itu punya wudhu ini penting. Tidur, kalau kita tidur kita punya wudhu, keuntungan besar. Kalau kita mati syahid. Jadi mati syahid itu banyak caranya, banyak. Salah satu caranya tidur aja punya wudhu. Waktu ruh dicabut punya wudhu, udah tuh orang syahid. Jadi man nama ala wudhuin fa in adrakahul mautu kutiba syahidan. Siapa orang tidur punya wudhu, kalau ampe ngalamin mati, maka dia mati dicatat mati syahid. Mati syahid. Besar nilainya punya wudhu. Jadi kalau punya wudhu tuh enak. Kalau kita nggak bisa tidur, meremelek begitu, meremelek susah tidur, ya sholat tinggal bangun, wong masih punya wudhu. Baca Quran ganjarannya gede, per hurufnya 25 kebaikan, per hurufnya 75 kebaikan. Kalau dalam sholat berdiri 100, kalau sholat sambil duduk 75, kalau enggak sholat 50, begitu, 50 kebaikan per hurufnya. Kalau kita punya wudhu, itu keuntungannya. Orang punya wudhu begitu, punya wudhu. Kalau punya wudhu ama bini aja kudu dibatasi guling. Tanggul tuh guling, tanggul begitu.
Begitu. Ini yang bikin positif ini bukan apa virus baru namanya? Hah? Omikron, bukan Umiklon. Yang bikin positif Umiklon. Yang bikin positif Umiklon. Yang bikin positif apa? Umiklon. Iya, klonin Umi. Itu positif tuh. Begitu. Emang begitu. Dan berkah. Tidak sedikit teman-teman saya banyak punya anak pas ada wabah nih. Berkah. Begitu, berkah. Begitu. Jadi ditanya kenapa punya anak? Berkah lockdown. Apaan? Lockdown, bukan lockdown. Lockdown. Gara-gara lockdown vaksin positif dah. Divaksin tuh. Jangan dicatat. Ente main catat aja. Punya wudhu itu satu. Ini bagaimana biar dipegang bini nggak batal? Kan begitu. Saya ajarin cara wudhu mau tidurnya. Mau tidur apa? Wudhu sebelum tidurnya begini. Cara wudhunya nih. Kan wudhu apa dulu biasanya? Wudhu apa dulu? Tangan. Habis tangan komor. Habis komor hidung. Jangan dihilangin nih semua nih. Jangan dihilangin. Habis hidung apa? Muka. Habis muka apa? Tangan. Tangannya jangan begini doang di keran, jangan diusap. Tangannya begini wudhunya. Tangan kirinya juga begini. Wudhunya nih. Begini diusap. Palanya begini, palanya. Tuh begitu tuh. Dicoba aja langsung biar bisa. Begitu. Copot aja picinya biar bisa nantinya. Begitu. Yang pengen ngaji, yang pengen nonton doang gak usah. Yang pengen dapet ilmu, praktek. Ininya diadu nih. Diadu ya. Jempolnya di kening sini nih. Di sini jempolnya. Jadi ini keran nih, tempelin jempolnya di sini, diusap tuh, palanya diusap semua, sampai belakang. Kalau ada rambutnya kayak kita nih, dibalikin lagi begini nih. Itu baru satu. Ulangin lagi kalau wudhu begitu. Jangan begini-begini. Jangan begitu maksud saya. Kalau begitu-begitu nantinya saudara bakal salah. Jadi ikuti saya, wudhunya begini. Udah, usap, terus habis telinga, habis pala normal, telinganya bareng, jangan naplusan, kecuali pegang gayung, ini ada gayung, jangan bareng, tumpah, gitu. Kalau enggak kakinya jangan begini di keran, jangan, ini keran nih, ini kalau kurang lihat agak kemari dah, sayanya repot, ini rapat masalahnya. Kakinya jangan begini di keran, enggak jadi, enggak sah wudhunya. Menurut Imam Malik kagak jadi wudhunya, biar ada kiai yang tanggung jawab. Kudu diusap. Enggak boleh begini-begini doang. Kudu diusap. Belum membasuh begitu. Kalau enggak begitu, ininya juga sama. Enggak boleh di keran begini. Nah, kalau saudara udah wudhu begitu, udah ada tuh. Wudhu begitu udah tuh wudhunya ya. Tidur, bini kita megang enggak batal wudhunya, enggak batal kecuali kalau vaksinnya bangun. Paham enggak? Nah, ini bagian ini paham aja ini.
kecuali kalau syahwatnya bangkit. Kalau tidak ada syahwat, cuman dipegang doang, kagak batal. Enggak perlu diganjel pakai guling, apalagi misa kamar. Ini kayak isolasi mandiri, enggak usah, bareng aja. Tapi wudunya kayak begitu. Bininya kalau pengen gak batal kayak begitu aja nih. Kalau pengen gak batal. Tapi kalau kemudian syahwat tuh bangun, itu batal tuh. Jadi yang membatalkannya ini bukan nyentuhnya, syahwatnya. Kata Imam Malik, itu namanya wudu madhab Malik, namanya wudu begitu tuh. Jadi saudara dipegang sama bini nggak apa-apa, biarin aja dia megang, nggak apa-apa. Dia nyium aja, dia terserah dia, kita tidur aja, begitu. Kayak begitu. Tuh wudunya begitu. Bisa nggak tuh kayak tadi tuh? Baik, sudah tuh wudu tuh, biar nggak batal. Kan begitu orang yang ngaji. Kalau dapat ngaji kan dapat ilmu ya, alhamdulillah. Kalau nggak ngaji kita nggak dapat ilmu. Tuh wudunya kayak begitu. Namanya wudu madhab Maliki. Kayak begitu tuh. Maka saudara nanti tawaf di Baitullah, pegangan bini nggak batal. Kan wudunya udah benar. Bini nggak dipegangin hilang di Arab, repot nyarinya. Ya Allah, pasar Cipulir aja nggak ketemu dari lantai dasar. Nyari apalagi di Arab, ya kan gitu ya. Tuh wudunya begitu tuh. Jadi kalau kita tidur tuh punya wudu, itu alamat bisa ketemu sama Nabi. Nggak bisa kalau kita pengen ketemu Nabi kita nggak punya wudu, nggak bisa. Punya wudu begitu, karena hijab kita ini dengan Nabi 70.000 cahaya, lapisannya gelap kita. Kudu dibongkarin dengan banyak baca sholawat, bongkarin. Kalau nggak dibongkarin dengan sholawat nggak ketemu ini. Bongkar hijab-hijab ini. Sholawat aja, sholawat. Maka saya suka ajarin sama teman-teman majelis tuh, wislah minimal 100 habis sholat tuh, habis salam 100 baru istighfar dah. Amalin itu berkah. Jadi orang yang baca sholawat itu bakal dikasih surga di dunia sebelum surga yang sesungguhnya di akhirat. Udah dikasih surga di dunianya orang yang tukang baca sholawat tuh. Apa itu surga? Orang tuh kalau di surga nggak ada stres, nggak ada susah hidupnya. Orang di surga, maka orang tukang baca sholawat tuh biar di dunia, biar di zaman susah kagak ngalamin susah tuh. Orang di surga tuh dijamin rezekinya sama Allah. Maka orang yang baca sholawat tuh kayak di surga, ada aja jalan rezekinya. Lagi sepi-sepi suruh ngantau, tahu ngantau nggak? Iya, ada aja jalannya. Pokoknya ketemu aja jalan-jalan rezekinya. Tuh tukang baca sholawat. Itu begitu. Orang tukang baca sholawat diiriin orang kayak di surga, ya dia ngiriin. Orang di neraka ya ngiriin. Orang surga itu nikmat hidupnya. Surga itu rumahnya isinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tulisan gede banget Muhammad. Orang tukang baca sholawat tuh di hatinya ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baca dah habis sholat sallallahu alaihi Muhammad, segitu aja. Emang tulisan di surga itu, isi tulisan sesurga isinya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pendek aja 100 biar subur. Ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya. Pokoknya habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100 dulu dah istighfar. Nggak bakal ngalamin susah. Begitu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak ada niatan pengen nyusahin orang bila Nabi Muhammad ada pada orang itu. Enggak. Boros susah, pengen nyusahin aja kagak. Pengennya kagak, apalagi ngasih susah mah. Enggak. Dan Allah tidak bakal ngasih susah sama orang selama beristighfar. Kalau beristighfar, niatan Allah pengen nyusahin ada. Kalau istighfar. Kalau sholawat, niatan aja kagak, apalagi eksekusi. Itu begitu hebat. Maka dikasih surga di dunia. Orang tukang baca sholat, surga di dunia. Jangan takut ngalamin susah, jangan. Begitu. Pokoknya begitu. Ini saudara-saudara usahanya apa ini? Ada yang usaha ini? Hah? Usahanya apa usahanya? Dagang bang. Dagang apa bang? Kolor, baik. Selama orang masih hidup, taruh di otak kita, mesti ada yang beli. Itu tanemin di hati, begitu. Kalau selama orang masih hidup, kalau orang udah habis, nggak bakal ada yang beli. Kalau udah mati, begitu. Bagaimana cara ngundang orangnya? Yo, baca sholawat. Karena Allah yang datang. Sholawat. Di belakang noh ada orang kebuli noh ngaji sedgiki begitu, nggak usah takut begitu. Usaha kebuli selama orang masih punya dubur, masih makan, jalan, asal kita jangan tinggal baca. Intinya mau tidur, satu punya wudhu, udah ada tuh ya, cara wudhunya udah bisa tuh ya, baik. Dua, kalau mau tidur baju tuh dilepas. Kalau ada baju tidur, pakailah baju tidur. Orang dulu namanya piyama, ya, namanya apa? Piyama. Silahkan. Kalau enggak jangan dipakai nih baju. Baju juga perlu diistirahatkan. Jangan pakai baju, bajunya dilepas. Biar kasoblong doang gak dah. Tidur tuh, jangan pakai baju ini, cepat rusak. Ya, cepat rusaknya karena baju tidak dimuliakan. Kasih istirahat. Kalau mau tidur, copot itu baju. Kalau ada ganti baju tidur, silahkan. Begitu punya. Kalau nggak punya, udah pakai kaos oblong aja. Begitu. Adanya kaos partai, boleh kaos partai juga dah. Yang penting, ya, tutup aja dah, begitu, enggak apa-apa. Partai apaan? Partai gurem, gitu, enggak apa-apa. Lalu tidur. 3, bagaimana cara tidurannya? Cara tidurnya miring, palanya ke sono. Sono itu apa ya? Utara. Palanya di utara, kakinya di selatan. Pakai lambung kanan. Tidurnya miring. Palanya di utara, kakinya di selatan. Palanya di utara, kakinya di selatan. Pakai lambung kanan. Itu manfaat dunianya biar jantungnya sehat. Suka jadi candaan nama tukang ngerokok kagak, dia kena penyakit jantung.
Penyebabnya salah dia dalam posisi tidur. Bisa dia tengkurap dia tidurnya. Tahu tengkurap? Apa tuh namanya? Tengkurap juga. Hah? Iya tengkurap. Jangan dakom. Oh iya dakom. Itu bisa begitu. Itu miring. Kalau miring lambung kanan tuh, lambung kirinya di atas. Itu isinya jantung di susu kiri. Jadi jantungnya enggak capek. Tidurnya sebentar, 2 jam, 3 jam sehat. Begitu. Kenapa? Karena jantungnya tidak lelah. Itu miring. Menghadap kiblat. Bila miring nih nggak bisa, mungkin karena belum biasa. Mau terlentang boleh. Berarti kalau terlentang, kakinya di barat, palanya di timur. Cuman kalau terlentang, ini ada syarat tambahan. Kalau miring nggak ada syarat bantal, nggak pakai bantal, nggak ngapa. Tapi kalau tidurnya terlentang, kakinya di barat, palanya di timur, kudu pakai bantal buat ngeganjel pala. Tujuannya biar dadanya menghadap kiblat. Begitu. Dan itu tidak meletihkan jantung. Enggak lempeng enggak. Kudu ada bantal. Diganjel lah pala tuh biar sehat kita. Nabi kan ngajarinya bagus. Waduh, kasur saya ngadepnya salah. Jangan nyalain kasur, dia mau kagak salah. Begitu. Kagak, kitanya aja yang nanti tidurnya diputer. Jangan ini salah ini, nggak usah. Jangan nyalain kasur, kitanya aja yang muter. Karena kalau dibetulin lagi rumahnya, ranjangnya, biaya lagi. Mana masih pandemi. Begitu. Jadi ribet. Kitanya aja yang muter. Bagaimana tidur ngadep kiblat. Begitu. Intinya mau miring mau terlentang, prinsip utamanya menghadap kiblat. Itu prinsip utama. Kenapa pakai lambung kanan miringnya? Sebab menjaga jantung biar tidak banyak kerja, biar istirahat. Capek nanti, pegel tidurnya enggak nikmat. Tidurnya. Tuh tidur miring. Begitu tuh. Udah berapa tuh ya? 4. Sebelum tidur jangan lupa bertaubat kepada Allah. Ingat-ingat perilaku kita tadi siang ngapain. Taubat tuh sama Allah. Kenapa kudu taubat? Sebab kita ini takut merem kagak melek lagi. Kalau merem gak melek lagi berarti kita modar. Ya, mati belum bertaubat, su'ul khotimah, repot. Taubat dulu dah sama Allah. Begitu, taubat. Ini bakal diajarin cara-caranya. Taubat sama Allah. Ya Allah, bila saya tadi siang ada dosa-dosa yang saya kerjakan, ada penyimpangan-penyimpangan yang saya lakukan, ya Allah, sebelum mata saya meremin, ya Allah maafin saya. Maafin saya ya Rabb. Ampuni saya punya dosa. Maafin saya punya salah ya Rabb. Begitu. Mana lagi adabnya? Niatan malamnya mau bangun. Ya Allah, saya malam mau bangun. Minimal ngomong, ya Allah, bangunin saya sebelum adzan subuh. Begitu. Minta tuh.
Kalau nggak minta nggak dibangunin sama Allah. Minta. Begitu. Terus udah tuh. Udah taubat, udah ini, wudu udah, copot baju udah, taubat udah, tidur miring, baca doa. Doa tidur. Yang pertama kita baca bismillah 21 kali. Baca bismillah 21 kali. Ajarin tuh ama anak, ama cucu. Habis cucu apa ya? Cicit. Habis cicit apa ya? Cocot. Ya pokoknya keluarga kita. Ajarin dia baca bismillah berapa? 21 kali. Jangan begini, bismillah 21 kali. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya biar Allah selamatin kita, keluarga, harta, benda kita. Biar selamat. Bismillah tuh sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Udah bismillah 21 kali, baca doa nabawi. Yang paling pendek yang biasa saudara baca, bismika Allahumma ahya wa amut. Itu pendek dah. Itu pendek. Ini Imam Haddad ngajarinnya begini, saya terjemah dulu biar saudaranya enak. Itu menghayatinya waktu saya bimbing. Doa Nabi kalau tidur, Nabi itu doanya begini, dengan menyebut namamu ya Allah, ya Tuhanku, saya baringkan badanku, dan dengan menyebut namamu pula ya Allah, saya bangunkan, saya angkat badanku. Bahasa Indonesianya, Tuhan, saya berbaring dengan asmamu, saya bangun pun dengan asmamu. Karena itu faghfirli dzambi, ampunilah ya Rabb dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari azab-Mu pada hari Kau kumpulkan semua hamba-hamba-Mu. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Dia. Dialah Allah Zat yang Maha Hidup. Beri kami kehidupan yang lebih baik di hari-hari mendatang. Al-Qayyum, Dia Tuhan yang Maha mengatur, bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Nabi begitu kalau mau tidur. Kita baca sama-sama doa tidur Nabi yang Imam Haddad bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma, Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadaka bismika Allahumma Rabbi wada'tu jambi wa bismika
arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadaka. 3 kali itu, 2 kali, sekali lagi bismika Allahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tajma'u ibadaka astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Udah habis itu biar kita dikasih rizki luas. Kalau punya utang biar diberesin nama Allah, jalan keluar utang-utangnya. Baca tasbih kayak sholat tuh 33 subhanallah 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 33. Terus baca tahmid alhamdulillah 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 33. Takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34. Jadi syarat 33 ditambah 33 ditambah 34 100. Tuh begitu tuh 100. Mau ditutup dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, silahkan kayak sholat. Mau enggak apa-apa, memang segitu doang. Karena ini mah bukan wiridan sholat, mau tidur. Biar dikasih rezeki luas sama Allah. Itu begitu. Itu wiridan tuh mau tidur. Udah begitu, kan udah tuh. Habis baca begitu. Baca kulhu 3 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Bacanya begini nih kalau kulhu. Mau dibalik nggak apa-apa bacanya. Kalau kulhu sesudah baca kulhu 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, udah selesai 3 kali, Falaq sekali, An-Nas, minal jinnati wan nas sekali. Begini nih. Udah selesai ditiup tangan kita. Usapin badan kita nih, seluruh badan diusap. Kan belakang. Ini penolak santet. Jadi ndak bakalan tuh kena penyakit gula. Ada penyakit apalagi tuh uratnya pada asem. Namanya apa? Asam urat namanya. Ini biar selamat muanya. Sebetulnya Nabi itu sayang sama kita. Kitanya aja kurang sayang sama Nabi. Penyakitan aja udah nyalain Allah aja. Bener nggak? Salah kita. Itu amalannya. Baca. Tapi ditiup. Jangan enggak. Kalau tidur. Tiup. Ini benteng. Habis itu kata Imam Haddad kalau mau diceritain doa tidur nih banyak yang Nabi ajarin. Banyak. Habis itu kalau kemudian kita belum tidur juga, baca sholawat. Baca sholawat.
Dah yang bisa aja dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Motibil qulub. Kalau saya sih baca yang pendek aja, sallallahu, nah yang pendek. Habis itu belum tidur juga tuh udah baca. Terakhir, ya Rasulullah tolongin saya, ya Rasulullah tolongin saya, ya Rasulullah tolongin saya, ampe merem. Kalau pakai bahasa Arab boleh, ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah. Daripada bahasa Arab gak hafal, kurang khusyuk, sini saja, ya Rasulullah tolongin saya, ya Rasulullah tolongin saya, ya Rasulullah tolongin saya, ya Rasulullah tolongin saya. Begitu aja. Nah tidur. Ntar ruhnya kemana-mana. Ruhnya bagus. Supaya hidup ini tidak lepas dari thariqah salafus saleh. Jadi ditutup begitu. Syahadat boleh, banyaklah saya memberikan amalan-amalan aulia. Mau tidur banyak banget. Saya bagi-bagi sama teman-teman. Kemudian adab tidur ini rada berat nih di modern ini. Adab tidur di luar itu persiapan tidur. Kalau tidur kalau bisa jangan sering-sering di kasur yang empuk. Jangan dikasih AC. Jangan. Itu pules. Begitu. Jangan sering, sewaktu-waktu boleh. Begitu. Kenapa? Karena kalau yang kayak begitu pasti banyak tidur. Kalau tidurnya macam di karpet, kayak di pondok-pondok, mendusin lagi. Ya, wudhu, sholat, begitu. Begitu. Tapi kita udah modern, susah. Begitu. Tidur di kasur, udah dikasih kasur empuk AC, masih belum tidur juga. Ini bermasalah ini. Bermasalah. Begitu. Banyak pesawat. Udah bahasa Indonesia aja, ya Rasulullah tolongin saya 100, ngomong begitunya tuh. Nanti enak hidup. Berkah. Beneran. Berkah. Begitu. Kalau begini nih, enggak ini, saya bahasa Arab isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana. Itu bahasa Indonesianya tolongin saya ya Rasulullah, isfa'lana, isfa'lana. Itu bahasa Arab. Atau bahasa lain, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Apa maknanya? Tolongin saya ya Rasulullah. Begitu. Begitu. Atfatan ya jiratul alami. Apa atfatan? Tolongin saya. Begitu maknanya. Gitu. Ala ya Allah binadra. Apa nadra? Tolongin saya. Begitu. Pandang tuh semuanya begitu. Biar kita itu dapat pandangan Nabi Muhammad. Hidup kita terarah. Tidak rusak hidup kita. Begitu, terus aja kita jalan pada jalan Nabi Muhammad dan para salafus saleh. Hidup kita dicaci enggak bakalan kita jadi sampah, disanjung enggak bakalan jadi bulan. Hidup kita jalan terus. Inilah hidup mengikuti alur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidur. Begitu. Begitu supaya malamnya bisa bangun. Kalau malam nih nggak bangun, kan kemarin udah wa ayatul lahumul lailu, ganjarannya besar. Begitu. Inilah diantara adab-adab tidur, tapi masih ada beberapa adab-adab ke depan. Ini tidak keburu untuk menjelaskannya pada pertemuan ini.
Semoga Allah beri panjang umur, sehat walafiat. Pertemuan mendatang kita lanjutin kembali adab-adab Islam. Ini Imam Haddad tuh hebat. Jadi kita dibimbing. Sebetulnya punya aja itu risalah muawana di rumahnya udah cukup dah. Baca keseharian-keseharian enak. Imam Haddad ini bimbing kita nggak boleh jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Itu hebatnya Imam Haddad. Itu begitu. Wallahu a'lam. Segini dulu dah. Ada yang ditanya mungkin. Baik.